Renungan pagi hari ini terdapat dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berbahagia dari kata makarioi atau makarios memiliki arti bukan hanya kebahagiaan atau kekaguman, tetapi juga diberkati. Dengan kata lain, diberkatilah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, kata berkat di sini tidak dalam konteks berkat jasmani, melainkan berkat rohani, seperti penghiburan bagi yang berduka, kekuatan bagi yang lemah, sukacita bagi yang mengalami kesusahan, damai sejahtera yang mengalami ketakutan, kerajaan surga bagi mereka yang rendah hati atau yang remuk hati, pengharapan bagi mereka yang berputus asa. Itulah berkat-berkat rohani. Saudara-saudara, berkat yang hanya dikoneksikan dengan harta benda menunjuk seorang yang masih berpikir materialis, sehingga doanya supaya diberkati dalam konsep yang miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat, usaha lancar, rumah dan harta yang banyak, kekayaan finansial dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak menjanjikan berkat-berkat jasmani dalam khotbahnya di bukit, khususnya dalam kebahagiaan atau khotbah tentang berbahagialah. Yang dimaksud Tuhan kebahagiaan itu yaitu berkat rohani, yaitu sukacita karena mengalami lawatan Allah. Berbahagialah orang yang berduka. Kata berduka memiliki arti orang yang sedang mengalami kemalangan atau kehilangan orang yang dikasihinya. Mungkinkah kita mengucapkan selamat berbahagia dalam hal ini? Tentu tidak. Kata berduka cita dari kata Yunani pantheontes, dari akar kata pantheo, bisa diterapkan pada mereka yang berduka cita karena kematian orang yang dikasihinya, seperti Rakel menangisi anak-anaknya dalam Yeremia 31 ayat 15 dan Matius pasal 2 ayat 18, di mana orang tua meratapi kepergian anaknya laki-laki karena pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes Agung di masa kelahiran Yesus Kristus. Kata pantheo di sini juga memiliki arti penyesalan atas dosa-dosanya. Sebab kata pantheo bermakna sosio-religius, yaitu orang yang menyesali dosa-dosanya dan berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Rasul Paulus ingin duka cita membawa kepada pertobatan. Dalam 2 Korintus 7 ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak diragukan oleh karena kami. Dalam pertobatan di situ Tuhan menjanjikan pengampunan dosa. Seperti Daud berkata dalam Mazmur 32 ayat yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Penghiburan yang dimaksud adalah pengampunan dosa dan tidak ada tuntutan dosa karena dosa telah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga orang berduka cita karena penyesalan harus terus berusaha bagaimana hidup dalam pergumulan, mematikan keinginan daging, menyalibkan keinginan duniawi, dan hidup baru dalam Kristus selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga ia menuju dalam kesempurnaan seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Amin.